Ini pusaka Naga Siluman Tangguh Madiun Sepuh. Tapi yang lebih penting lagi, simak video setelah ini. Saya akan detailkan pusaka ini karena banyak beredar di teman-teman pusaka Luk di atas Luk 13 nyebutnya Kalawijan. Tetapi material pamornya ini tidak searah dengan Luknya. Itu berarti ditempa ulang, pusaka sepuh ditempa ulang lagi kualitas pusakanya. Jadi bukan omongnya orang yang mereview, tapi pusakanya yang berbicara, saudaraku. Boleh bandingkan kualitas pusakanya secara objektif ya. Yang kedua, rasakan dan buktikan kalau ini bukan pusaka sembarangan. Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di seluruh Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini saya akan membahas pusaka yang sangat istimewa, yaitu Naga Siluman Madiun ya. Pusaka ini saya kategorikan istimewa karena dari soal rasa Anda boleh rasakan energinya, rasakan tuahnya, dan dari segi objektivitas material nanti kita akan bahas secara detail. Kerisnya akan saya detailkan, bandingkan kualitasnya, bandingkan besinya dengan yang lain. Karena memilih pusaka ini yang utama memang benar soal rasa, tapi yang kedua kita juga harus berpikir logis, materialnya, tempanya, garapnya bagaimana. Nah, itu kalau rasa berbicara tentang isoteri, tuah, dan keyakinan kita terhadap pusaka ini, dan pusaka ini memang memiliki getaran energi positif yang menunjang pemiliknya. Tetapi yang kedua, ini jarang dibahas, yaitu secara objektivitas. Jadi kita harus memilih pusaka juga secara objektivitas, logis, bukan cuma katanya, bukan cuma kepercayaan belaka, tapi pelajari, lihat jalannya pamor, lihat materialnya, seloroknya, tapennya, kita lihat. Mungkin langsung aja kita akan lihat pusaka yang satu ini ya, saudaraku ya. Ini pusakanya. Ini pusaka Naga Siluman Tangguh Madiun Sepuh Luk 27 ya. Boleh Anda lihat auranya, energinya, boleh Anda rasakan. Tapi yang lebih penting lagi, simak video setelah ini. Saya akan detailkan pusaka ini karena banyak beredar di teman-teman pusaka Luk di atas Luk 13 nyebutnya Kalawijan. Tetapi material pamornya ini tidak searah dengan Luknya. Itu berarti ditempa ulang, pusaka sepuh ditempa ulang lagi. Jadi ya kita berpikir logis dulu, logis ya. Jangan asal ini berenergi, ini besar, pusakanya energinya besar. Kalau energi bisa diisi sekarang, tapi lihat materialnya, kualitas pusakanya. Jadi bukan omongnya orang yang mereview, tapi pusakanya yang berbicara, saudaraku. Seperti itu ya. Ini akan saya detailkan, nanti kita bahas, kita lihat seloroknya, tapennya, pamornya, dan serat pamornya ini mengikuti Luk. Kadang-kadang yang banyak beredar ini Luk, tapi serat pamornya ini lurus. Pamornya ini loh, nggak mengikuti Luk. Untuk mau detailnya, ikuti terus dan simak video kali ini untuk edukasi dan sharing bersama. Boleh bandingkan kualitas pusakanya secara objektif ya. Yang kedua, rasakan dan buktikan kalau ini bukan pusaka sembarangan. Ini juga sejarahnya ada, ini bekasnya siapa, saya dapat dari mana, dan saya ulik. Saya percuma bahas itu, cuma tinggal buktikan energi pusaka ini
Untuk Anda yang memiliki jiwa kepemimpinan, ingin tuah kewibawaan perlindungan, ya ini pusakanya Naga Siluman Luk 27. Ada yang berpendapat Kiai Setan Kober itu Luk 27 ya, dan berpendapat itu keris Setan Kober itu adalah dapurnya naga ya. Dan itu wallahu alam, kita nggak tahu juga. Tapi yang pasti ini pusaka Madiun Tus. Perkiraan saya ini dari karakter besinya ini era Mojopahit ya, atau peralihan Mojopahit ke Demak Pajan, karena gonjonya gonjo wilut ya. Nanti kita detailkan secara objektif, kita lihat. Pusaka-pusaka Madiun itu berbeda dengan pusaka-pusaka Mataram ataupun Cirebon dan yang lainnya. Madiun ini lebih mengutamakan memang khususnya isoteri, isi ya. Makanya kalau pusaka Madiun garapnya memang terlihat wagu, tapi sewagu-wagunya pusaka Madiun seperti ini saya lihat ini enggak wagu, indah. Kalau saya cocok dari segi garap maupun materialnya. Wingit, memang wingit ya. Wingit itu angker dan auranya sangat terasa. Ketika awal buka ini udah nggak bisa dibohongi, masalah rasa itu ya. Tapi jangan cuma rasa, saudaraku ya. Ya kembali lagi, bentar lagi akan saya detailkan, dan ikuti terus pembahasan pusaka Nogo Madiun. Ya saudaraku, ini kita lihat detail pusaka Nogo Siluman Luk 27 Tangguh Madiun. Amati selorok tapen pamornya. Ini cukup jelas di sini. Ya. Mana yang disebut selorok? Ini selorok ini. Ini hijau. Ini hijau. Tapennya ini hitam di tengah-tengah pamor. Pamornya full ini. Nah, ini kepala naga, ini ngemut emas, mata, ini badannya sisik, terus di atas sampai sini menghilang. Lah ini tapennya ini hitam. Ini tapen namanya. Ini selorok hijau. Cukup jelas bahwa ini menandakan ini pusaka sepuh, bukan kamar sedikan. Ini seloroknya hijau. Hijau. Nah, ini tapennya hitam yang tengah. Terus pamornya putih. Dan amati lagi serat pamor. Lah ini loh yang saya maksud, jalannya serat pamor ini. Ketika lu ini pamornya mengikuti lu ini. Ini pamornya kan ngeluk ke sini, 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 ngeluk sampai atas nih, ngeluk. Pamornya mengikuti luknya ya saudaraku ya. Bukan ini luk terus pamornya lurus gini seret. Nah, ini serat pamornya, amati. Ini kita lihat secara objektif ya. Kita pakai logika kita. Jangan cuma main rasa di pusaka. Ini pamornya seret, luk, mengikuti luk. Seratnya nampak jelas mengikuti luk. Itu menandakan bahwa pusaka ini memang original luk 27. Yang atas ini aus ya. Kita lihat yang bagian sisi sini. Wah, sangat wingit ya auranya ini. Saya bergetar hati saya. Ini tapennya hitam ini. Tapennya hitam, sebentar saya detailkan. Ini kebetulan nggak ada cahaya matahari, makanya saya ambil di luar, saya pakai flash biar lebih nampak jelas. Ini tapen. Ini selorok hijau ya. Ini tapen hitam, tapen pamor, ini tapen pamor. Amati ya. Nah ini pamornya mengikuti bentuk luknya. Luk lah ini serat pamornya mengarah seret. Ini mengarah ke sini, mengarah ke sini ya. Kalau ada keris sepuh, ada seloroknya, tapi pamornya ini ketika ngeluk gini lah, ini kan arahnya ini pamor, ini bentuknya kan ini seperti luknya ke sini, ini pamor seret, ini luk lah, ngikuti luknya pamornya. Kalau ada keris luknya begini terus pamornya nggak kayak gini seratnya, tapi lurus kayak gini serut ke atas, itu berarti ada tempa ulang. Keris sepuh yang ditempa ulang disengaja dibuat luk, itu bukan original saudaraku. Amati detail pamornya lu, ini ikuti lu. Ini menandakan memang pusaka ini dari awal sudah dibentuk dengan lu berjumlah 27. Nah, di ujung aus karena usia
ya saudaraku ya. Bedakan secara logis dulu untuk pusaka. Setelah logisnya ini sudah masuk akal, memang pusaka ini original, barulah Anda boleh bermain rasa dalam pusaka. Kalau rasa ini sudah nggak bisa dibohongi, ini pusaka yang menggetarkan batin. Dari awal saya melihat pusaka ini, saya pun memaharinya agak setengah memaksa, karena ini bukan dari bakul. Ini pusaka ini adalah koleksi salah satu ulama di Ajung di Jember, yang sebenarnya nggak dimaharkan saudaraku. Tapi ya saya merayu dan pusaka ini bisa pindah di gubuk saya. Kenapa ini saya katakan logonya Mojopahit? Ya. Kita ketahui bahwa pusaka-pusaka di Mojopahit lebih populer menggunakan gonjo wilut. Ya, gonjo wilut. Dan besi keris Madiun, saya beberapa kali mendapat besi Madiun. Ada yang memang seloroknya berwarna kehijauan, ada yang berwarna abu-abu. Dengan melihat karakter pamor dan naga yang masih primitif di sini, setelah saya sharing-sharing dengan beberapa pakar, mendapat kesimpulan bahwa ini pusaka Madiun era Mojopahit. Ininya lincip, tidak buntut urang. Kalau nom-noman itu buntut urang, ini lincip ya, ujung belakang gonjonya. Dan di sini sirah cecaknya tidak terlalu lincip. Kalau lincip itu masuk era Mataram, ini agak oval. Ini menandakan ciri pasikutan pusaka Mojopahit. Tapi ini naga Madiun. Kita tahu di Madiun ada 3 empu yang terkenal. Dan yang paling terkenal adalah anaknya Empu Supomandrangi, yang nanti dipajang menjadi Empu Omyang itu ya, Empu Joko Suro. Dan ini salah satu pusaka buatan beliau. Melihat ciri-ciri garap dan auranya, secara objektif pun ini masuk. Ini adalah buatan pusaka anak dari Empu Supo, yaitu Empu Kiai Joko Suro yang ada di Madiun. Yang nanti dipajang, dia terkenal dengan nama Empu Omyang ya. Kalau kita melihat satu pusaka aja kita nggak puas, saya bandingkan dengan pusaka Kamardikan. Ini bandingkan, sebentar. Lihat ini Singo Barong Kamardikan. Ini tidak ada selorok. Ini sama baja, ini hitam, ini tapen sama. Ini kan bukan selorok, ini warnanya satu warna. Tapi ini Kamardikan dengan garap yang cukup bagus, luwes. Ini Kamardikan. Kalau rasa jauh, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Keris-keris Kamardikan juga harus kita tetap lestarikan. Oh, ini Kamardikan memang garap lumayan, tapi dari segi besi itu sudah berbeda saudaraku. Usia ketuaannya itu berbeda. Amati lebih detail. Nanti foto-fotonya saya kasih. Tidak ada seloroknya. Singo Barong ini tidak ada seloroknya ya. Ini masih masuk Kamardikan alusan. Kamardikan Koden ada. Sebentar. Ini Kamardikan Koden, biasanya dipakai oknum-oknum untuk menipu orang. Ini proses, jadi seolah-olah gerimpis, tapi tidak ada selorok tapen pamornya. Perhatikan, meskipun ini belum diwarangi, selorok tapen pamor itu kelihatan. Kita berbicara objektif lah, pamornya ini tidak karu-karuan, banyak yang nerjang landep. Besinya juga jelek. Bandingkan, bedakan. Jadi ada kemarin orang nawar keris junjung derajat terus 300.000 itu kan berarti tidak paham. Makanya ketika Anda mencintai keris, pecinta baru, pelajari dulu keris seperti apa. Kalau keris baru seperti ini ya dapat 300.000 dapat saudaraku. Tapi kalau keris sepuh ini cari di mana sekarang? Anda boleh bandingkan kualitasnya di YouTube, di sosial media, cari Nogo Siluman yang tus Look 27. Saya pengen tahu ya. Kalau Look 27 sendiri itu dapur Ronggo Wirun atau dapur Kololungo.
kalau tanpa naga ya. Saya sempat lihat literasinya ya, jadi bisa dibedakan. Nanti saya kasih contoh gimana sih Mas yang dimaksud pamornya itu enggak sesuai look ini gimana. Nanti saya kasih ini di video ini contohnya ya, saya akan cari di Google pusaka yang tempa ulang. Makanya pusaka yang original seperti ini nilai maharnya ya memang berbeda saudaraku dengan pusaka yang kamardikan ataupun yang tempa ulang tidak original, berbeda karena dari segi rasa pun sudah beda. Orang kalau pegang pusaka yang original itu mantap di hati, tidak bisa dibohongi. Itu soal rasa. Tapi jangan cuma soal rasa, karena Anda kalau nggak peka-peka banget dibohongi, Anda dibohongi dengan imajinasi Anda sendiri. Jadi kita tetap menggunakan logis dulu gitu loh. Setelah logis baru Anda boleh menggunakan rasa Anda ya. Ini amati pusaka yang bukan original looknya, jadi pamornya itu lurus, tidak mengikuti arah look ya. Bisa keris sepuh ditempa ulang karena banyak beredar pusaka Kalawijan look 15, look 21, tetapi saya lihat ini pamornya kok tidak sesuai gitu loh. Saya ini juga sharing dengan beberapa pakar, beberapa empu yang sekarang. Ini harus sesuai Mas, serat pamor ini dengan looknya. Tidak bisa serat pamor ini lurus, gitu loh. Tidak bisa. Kalaupun keris sepuh pamornya nerjang landep itu memang ada. Mungkin ketidaksempurnaan produk gagal sang empu, atau yang membuat itu bukan empu tapi panja yang masih sedang belajar pembuatan pusaka. Hanya kalau di dalam perkrisan pasti cari pusaka yang pamornya jangan nerjang landep gitu. Nah ini apakah ini nerjang landep? Bukan, ini bukan pamor, ini cuma serat besi. Ketika diwarangi akan muncul seperti ini. Ini serat besi, perhatikan. Yang dimaksud pamor ini di tengah. Ini pamornya aslinya ini Wahyu Timurun saudaraku. Ini bulat ya. Tapi Wahyu Timurun pada keris look. Yang kita ketahui kebanyakan Wahyu Timurun di keris lurus, ini di keris look. Jadi ya, kita mengambil kesimpulan apa filosofi pusaka yang sangat langka dan wingit ini. Kita tahu angka 27, 2 ditambah 7 adalah 9, yaitu angka tertinggi 9. Kata orang Jawa, jago babakan hawa songo. Look 27 adalah suatu pusaka yang sangat langka, bukan pusaka sembarangan. Ada literasinya. Look 27 adalah pusaka yang disinengkerkan dan hanya dipegang oleh golongan raja ataupun anak raja. Kalau gandiknya tanpa naga biasanya disebut Ronggowirun atau Kolobendu. Sedangkan ini look 27 naga ya. Dan ini beberapa literasi pamor Wahyu Timurun. Dipercaya membantu pemiliknya akan mencapai pangkat jabatan yang tinggi. Saudaraku bro, nggak ngomong cuma membesar-besarkan, biar pusakanya ini sendiri yang menunjukkan kualitas dan auranya. Bukan omongan saya. Anda boleh tidak mendengarkan omongan saya, tapi rasakan kualitas pusakanya dan lihat detailnya. Bandingkan kualitasnya dengan pusaka yang lain. Dan saya jamin sulit Anda mencari pusaka ini. Ini sangat cocok untuk para pemimpin, orang yang mau nyalek, mau nyapres. Ini pusaka ini auranya besar. Ini dulu dari terawangan beberapa teman-teman indigo ini dipegang memang oleh pemimpin wilayah di daerah Jawa Timur ya. Tidak tahu saya kenapa kewahyon bisa dapat pusaka-pusaka yang memang pusakanya pemimpin ya. Saya beberapa kali mendapat pusaka naga Majapahit, bukan karena saya hebat, enggak, itu semua karena jalannya sang pencipta yang sudah memang memberikan rezeki dan wahyu mungkin kepada saya ya. Look 27 itu angka tertingginya, 2 tambah 7 sama dengan 9. Itu adalah simbol tertinggi, makanya look 27 itu di pakem ada yang menyebutkan berpendapat look 27 hanya boleh dimiliki oleh raja. Tidak bisa dimiliki oleh orang sembarangan. Sedangkan Nogo Siluman kita tahu sejarah lengkapnya. Ageman Diponegoro itu Nogo Siluman dengan tuah perlindungan yang sangat istimewa, melindungi sang pemilik dari serangan gaib maupun fisik, juga memberikan kewibawaan dan karismatik, aura kewibawaan, aura karismatik kepada sang pemilik yang sangat besar ya. Jadi orang yang megang ini memang harus orang besar ya.
Kalau saya sendiri saya merasa nggak pantas pegang ini karena saya bukan siapa-siapa saudaraku. Saya mungkin cuma sekedar dapat rezeki dilewati. Ini pasti ya saya maharkan untuk siapa yang memang pantas memiliki ini ya, memang pantas, yang memang berjodoh ya, untuk bisa memiliki pusaka ini. Karena saya dapat pusaka ini juga tidak gampang, perlu perjuangan, perlu materi, waktu, dan batin. Karena untuk mendapatkan pusaka itu bukan cuma Anda uang banyak pun belum tentu dapat pusaka bagus ya. Punya uang banyak ratusan M belum tentu dapat pusaka bagus. Kalau batin Anda belum siap, mental Anda, jiwa Anda masih belum siap. Karena pusaka jodoh-jodohan. Ini dulu pernah cerita, anggap ini cerita omong kosong, pusaka ini dulu sering mau ditukar sapi sepasang, ditukar tanah oleh pemilik sebelumnya, cerita oleh pejabat desa, pejabat camat, bahkan ada DPR suatu kota itu mau menukar ini tapi belum dikasih. Lama ini puluhan tahun dipegang beliau dan bisa kena saya. Sedangkan saya bukan siapa-siapa gitu loh. Nah, ini yang dimaksud rezeki. Dan ini banyak terbukti pusaka ini dulu sering dipinjam juga oleh para pejabat yang mau nyalek. Ya, kebetulan pemiliknya ini sudah sepuh, jadi udah nggak minjam-minjamin lagi, udah tidak terlalu fokus di dunia politik. Dia juga bukan orang politik, dia ulama. Dan ini bisa saya bawa pulang. Naga siluman tuahnya perlindungan, sedangkan tuah Wahyu Timurun adalah memberikan wahyu, memberikan harapan sang pemilik akan menjadi orang yang terhormat di masyarakat. Jadi memberikan pulung kepemimpinan ya, seperti itu ya. Apalagi naga ini ya. Naga itu kenapa kok keris naga itu diburu sih? Ular ya, ular itu nggak ada umurnya. Jadi bisa melanggengkan kekuasaan terus menerus, bertambah besar, bertambah. Kalau pengusaha, usahanya akan tambah besar, tambah maju, tidak ada susut ya, karena ular ini sifat utamanya adalah langgeng. Langgeng itu jaya, memang untuk kejayaan ya. Kalau dipegang pejabat ya dia akan berjaya dalam jabatannya. Udah, mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan di sini teman-teman. Ini kenapa Nogo ngemut emas ya, banyak perbedaan pendapat. Emas katanya meredam hawa panas, sedangkan ada pendapat yang kedua, bukan, emas ini malah menambahi energi atau tuah yoni sang naga. Kenapa kok menambah energi? Kita tahu emas adalah konduktor terbaik di dunia, pengantar listrik, pengantar panas ya. Bisa juga ini menambahi kekuatan, kewibawaan supaya semakin kuat dan berjaya pusaka ini di tangan sang pemiliknya. Makanya saya kalau soal isi saya lebih menyuruh teman-teman untuk menunjang spiritualnya cari pusaka Madiun Sepuh atau Mojopahit. Kalau Mataram udah energinya jauh, cuma masalah keindahan di Mataram. Wis, cikal bakal Indonesia itu juga orang Jawa Timur, orang Mojopahit ya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Rahayu, rahayu, salam budaya.